yang disebut saat ini hadir utuh itu bisa kita terapkan termasuk kepada diri kita sendiri, terhadap sel-sel kita, organ-organ kita, gitu. Mulai dari dimensi energi atau yang disebut sebagai qi, kemudian sebenarnya mulai dari jiwa ya, dari jiwa yang disebut kalau dalam Chinese medicine disebut sebagai shen, kemudian dimensi energi yang disebut sebagai qi, sampai pada dimensi jasmani. Nah, jasmani ini meliputi macam-macam juga, ada organ-organ dalam, kemudian darah, segala kemudian cairan tubuh. Nah, sampai ke hal-hal semacam itu. Dan ini yang dilakukan, yang dipraktikkan Master Jun selama ini, sampai ada 2 klinik gitu ya, di Surabaya, di Mojokerto Iya. gitu. Itu hanya dengan teknik itu bisa menyembuhkan beratus-ratus orang penderita kanker, tumor, begitu. Ya. Baik, teman-teman semuanya, kali ini aku lagi bersama dengan Master Jun ya. Master Jun, terima kasih waktunya ya, udah menerima kita gitu. Ya, sama-sama. Beliau ini seorang praktisi kesadaran yang juga merangkap sebagai terapis holistik cancer. Jadi banyak sekali kelebihan dari Master Jun ini. Kita akan coba ngobrol-ngobrol mulai dari apa sih hakikat kesadaran itu menurut Master Jun gitu. Hakikat kesadaran. Iya. Iya, kesadaran ya memang sesuatu yang sering kita pertanyakan ya, baik ke diri sendiri maupun ke orang lain atau mungkin kemana-mana ya. Tapi sebenarnya kalau saya simpel aja, kesadaran itu apapun yang bisa kita sadari. Nah, artinya kita ini berangkat justru dari subjek kita sendiri, seberapa luas, seberapa dalam kita bisa menyadari sesuatu yang bisa disebut sebagai sebuah kenyataan, maka itulah adalah sebuah kesadaran. Gitu. Dan nanti dimensinya itu luas. Tidak hanya fisik, tapi juga bisa ke arah batin, bisa ke arah intelektual, seperti itu. Kaitannya ketika kita udah mulai memahami hakikat kesadaran dengan mewujudkan manifestasi yang kita inginkan, mewujudkan realitas sesuai dengan yang kita mau, itu ada hubungannya nggak sih, Master? Ya pasti ada lah hubungannya. Ketika kesadaran kan, ketika kita mau melakukan sesuatu, untuk sesuatu hal itu terwujud kan pasti berawal dari adanya perbuatan kan, dan perbuatan atau sikap. Nah, sikap ini juga berawal dari sebuah pemikiran ataupun sebuah rasa kan, entah itu dari emosi kita, dari rasa kita, dari pemikiran kita gitu. Nah, sementara pikiran ataupun emosi itu juga berawal dari sesuatu yang lebih pangkal lagi, yaitu apa yang kita sadari kan gitu. Nah, jadi ya semua memang pangkalnya itu berasal dari kesadaran. Oke. Tinggal seberapa luas, seberapa bagus kualitas kesadaran kita, itu yang akan mewujud menjadi pemikiran kita, ucapan kita, perilaku kita, dan pada akhirnya menjadi sebuah ya kemenjadian kita. Gitu. Jadi kesadaran itu bisa disebut sebagai yang mengendalikan gitu. Pengendalinya itu adalah kesadaran, gitu kan Master Jun? Ya, yang mengendalikan, yang memunculkan juga, yang mentenagai juga, seperti itu. Baik memunculkan pengetahuannya maupun yang menghadirkan rasanya, juga yang menghasilkan powernya. Kayak kita bisa mampu bergerak, mampu bernafas, ini kan ada kesadarannya, yang mana ketika kita bisa mengolahnya lebih lanjut, kita bisa meningkatkan lagi, baik dari sisi kualitasnya maupun derajat kemanfaatannya itu kan. Akhirnya menjadi sebuah bangunan, entah bangunan itu berupa karya
yang bisa kita bentuk dari alam, ataupun bangunan itu berupa bangunan dalam diri kita sendiri. Seperti bangunan pemikiran, bangunan kesehatan kita, nah gitu. Bahkan penampilan kita pun juga nggak lepas dari kesadaran. Oke. Ya. Nah, Master Jun ini kan pernah bicara soal meditasi mindfulness untuk melakukan manifestasi apapun gitu, kalau nggak salah seperti itu gitu. Nah, mindfulness itu apa sih sebenarnya gitu? Banyak teman-teman yang masih belum ngeh gitu, dan kaitannya sama manifestasi itu tuh juga apa gitu, Master? Ya, kalau mindfulness sendiri kan apa yang kita fokuskan untuk kita sadari, gitu. Jadi sebenarnya ketika kita mendalami sesuatu, kita akan mindful di situ. Nah, cuma biasanya istilah mindfulness itu kan lebih dikaitkan pada penguatan yang di dalam diri kita. Nah, misalkan kita mau, kalau dalam dunia pembelajaran umum, misalkan untuk pembelajaran sains sama teknologi, itu kan kita punya bidang, misalkan mau belajar tentang fisika, ya kita pasti akan mendalami, memfokuskan ke arah hal-hal yang terkait dengan fenomena-fenomena fisika itu kan. Begitu juga kalau misalkan ke peternakan atau perikanan, nah seperti itu kan kita akan memfokuskan di situ. Nah, yang begitu sebenarnya sudah mindfulness itu, tetapi biasanya untuk pendalaman ke arah spiritual yang disebut mindfulness itu adalah lebih pada olah jiwanya di kita, bagaimana kayak membangun kesiapannya. Oh, kalau saya mengalami kesulitan dalam memahami misalkan fenomena ini ilmu ini ternyata lebih rumit polanya sehingga harus ditemukan. Nah, maka untuk menghadirkan intuisi-intuisi, menghadirkan ide-ide atau bahkan melakukan problem solving terhadap suatu permasalahan, kita akan kembali ke dalam untuk menguatkan jiwa kita dengan menguatkan rasa sadarnya itu, sehingga akhirnya kesadaran kita mampu untuk melampaui, atau bukan melampaui, lebih tepatnya pada kesadaran kita mampu untuk ya menyelesaikan ataupun menghadapi suatu problem itu. Gitu. Nah, ketika kita fokus ke dalam menguatkan diri kita, itu sudah mindfulness. Jadi mindfulness itu dalam bentuk prakteknya itu tidak hanya misalkan hanya untuk menyadari nafas atau menyadari detak jantung. Bukan hanya untuk ketenangan dan kebahagiaan diri saja, namun dalam terapannya adalah bagaimana untuk membangun keberdayaan kita yang kemudian sampai pada kemampuan kita dalam berperan dalam hidup, berkarya, dan juga dalam mungkin belajar, berpikir seperti itu. Itu yang biasa saya latihkan kalau di pelatihan-pelatihan peningkatan kecerdasan ke anak-anak ya umumnya ya. Seperti itu. Jadi kalau baru sekedar menyadari nafas dan mencoba untuk hadir utuh di sini saat ini, itu ibarat sholat masih rakaat pertama gitu ya. Nah, itu ya mindfulness juga, tapi yang dasar gitu ya. Rakaat pertama itu artinya ada rakaat kedua, ketiga, dan keempat. Nah, gitu. Terapannya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, dari yang sudah diajarkan sama Master Jun gitu ya, mindfulness yang udah tingkat advance gitu, contoh konkretnya seperti apa dan seberapa efektif gitu? Adakah kemudian kasus yang nyata gitu yang dialami oleh klien, sahabat, circle-nya Master Jun, gara-gara dia benar-benar praktik mindfulness, hidupnya dari yang tadinya susah menjadi lebih baik gitu? Ya, memang justru goal-nya adalah praktek mindfulness itu harus bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Dalam hal ini bisa aspek kesehatan, bisa finansial, bisa aspek kecerdasan, dan juga yang lainnya ya, seperti itu. Misalkan ketika seorang sakit, kita ajari mindfulness ke arah yang rasa yang positif, kemudian ke arah kesembuhan sambil merasakan seluruh sel-selnya, organ-organnya yang semakin membaik. Nah,
di sini bukan semata-mata hanya komunikasi, tetapi benar-benar kita ajak untuk merasakannya. Komunikasi pasti mengajak berdialog dengan cara cinta kasih, sebagaimana mungkin yang sering banyak disampaikan seperti itu juga kita ajarkan semacam itu. Nah, namun yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengajak kayak misalkan sel-sel kita itu benar-benar bisa serempak, serasi bersama kita, jadi benar-benar utuh itu sendiri. Yang disebut saat ini hadir utuh itu bisa kita terapkan termasuk kepada diri kita sendiri, terhadap sel-sel kita, organ-organ kita, gitu. Mulai dari dimensi energi atau yang disebut sebagai qi, kemudian sebenarnya mulai dari jiwa ya, dari jiwa yang disebut kalau dalam Chinese medicine disebut sebagai shen, kemudian dimensi energi yang disebut sebagai qi, sampai pada dimensi jasmani. Nah, jasmani ini meliputi macam-macam juga, ada organ-organ dalam, kemudian darah, segala, kemudian cairan tubuh. Nah, sampai ke hal-hal semacam itu. Dan ini yang dilakukan, yang dipraktikkan Master Jun selama ini, sampai ada 2 klinik gitu ya, di Surabaya, di Mojokerto gitu. Itu hanya dengan teknik itu bisa menyembuhkan beratus-ratus orang penderita kanker, tumor, begitu. Ya, gimana bukan hanya mindfulness ya tentunya. Kita tetap dekati dari jalur-jalur masuknya tadi itu. Mindfulness sendiri memang sangat bagus untuk perbaikan jiwa kita dan pastinya akan mengarah pada dimensi energi juga, gitu. Nah, namun biasanya ya kalau dalam praktek klinis ya atau terapi itu kan biasanya pasien atau klien itu kan ingin adanya suatu penanganan yang lebih fisik mungkin ya, gitu. Akhirnya ya kita berikan juga metode-metode fisik yang kita lakukan, gitu. Bisa berupa akupresur, macam pijat, bisa juga menggunakan seperti akupuntur, atau yang kita terapin sekarang bisa juga secara body space medicine, seperti itu. Jadi kalau sudah dalam bentuk praktek klinis kesehatan ya biasanya kita padukan gitu. Oke. Nah, kalau misalnya penyakit semacam kayak kanker, tumor dan lain sebagainya itu pendekatannya mulai pertama sampai kemudian si pasien itu bisa sembuh, itu bagaimana, Master? Kita selalu berpegang pada 3. Intinya jiwa, energi, sama jasmani. Nah, tadi itu tiga. Jadi segitiga, kalau dalam Chinese medicine, segitiga antara jiwa atau shen, energi atau qi, dan tubuh ya, body ini yang meliputi tadi itu cairan tubuh, darah, nah itu, kemudian nutrisi, itu kita dekati semua. Artinya kita perhatikan dia permasalahannya apa. Kalau misalkan kayak cancer itu sebenarnya kalau secara fenomena fisiknya itu kan diketahui adanya mutasi sel ya, gitu. Nah, tapi mutasi sel itu kenapa terjadi begitu? Nah, ternyata ada juga fenomena lain yang telah diteliti. Ternyata itu perbedaan antara cairan antar sel, gitu. Bukan cairan antar sel, cairan antara dalam sel dan luar sel, gitu. Dan perbedaan kerapatan cairan itu, sehingga kalau dari yang saya kaji sih, kanker itu terjadi ketika cairan luar sel lebih tinggi daripada di dalam sel, gitu. Sedangkan kebalikannya kalau tumor itu cairan yang di dalam selnya itu lebih tinggi daripada yang di luar sel. Nah, intinya adalah adanya ketidakseimbangan cairan antara dalam dan luar sel. Itu satu fenomena lagi. Nah, jika dari fenomena itu yang kita dekati misalnya, ya kita lakukan langkah penyeimbangannya, gitu. Tapi ada juga yang lainnya lagi, ternyata kenapa bisa terjadi begitu? Ternyata juga ada faktor pemicu yang lain, yaitu dari stres, tekanan batin lah, kayak gitu-gitu. Nah, untuk hal semacam ini ya kita dekati lagi dengan cara membantu membebaskan dia dari penderitaan batinnya itu. Jadi digali dulu ya sebelumnya ya. Digali dulu semua dan kita dekati semua, makanya holistik kan di sini, menyeluruh.
gitu. Termasuk hipnosis. Nah, hipnosis itu kan metode untuk salah satu terapinya ya. Jadi salah satu bentuk terapinya menggunakan hipnoterapi gitu. Tapi yang paling kemudian berpengaruh gitu, yang selama ini yang datang ke sini gitu ya, yang ditangani oleh Master Jun terhadap penyakit-penyakit yang udah sangat parah tadi, ya, itu pakai metode apa yang paling begitu berdampak gitu dari berbagai macam proses penyembuhan gitu. Metodenya kalau saya hampir selalu gabungan. Gabungan. Iya, ya antara body space medicine, kemudian hipnoterapi itu sendiri. Hipnoterapi ini kan juga ragam ya, bisa juga kita ajak secara mindfulness tadi, juga bisa secara meditasi tadi. Nah, gitu. Artinya kalau dari sisi psikisnya kita dekati semacam itu, ada juga kita dekati melalui pendekatan nutrisinya, penyeimbangan mikronutrisinya menggunakan herbal. Ya, jadi selalu perpaduan kalau untuk mendekati penyakit-penyakit apalagi yang sudah kronis gitu ya. Nah, yang terpenting itu dari diagnosanya sih. Diagnosanya itu kita seberapa jeli dalam melihat fenomenanya itu. Dia dipicu oleh apa saja nih sakitnya itu. Kan nggak semata-mata sakit, oh ini sakit karena fenomena yang kita lihat kayak kecelakaan gitu kan nggak semata-mata hanya karena ini ya, karena oh ini kecelakaan tabrakan gitu. Tapi yang kita lihat kan apa? Oh karena ada yang ngantuk, oh ternyata ada yang melanggar rambu-rambu. Karena fenomena-fenomena di balik kejadian itu yang kita gali dalam proses diagnosanya itu. Sehingga itu semua yang kemudian kita ajak pasien itu atau klien untuk memperbaikinya. Saya akan mulai bahwa Oke, lanjut. Nah, bisa nggak, Master, sakit-sakit apa aja yang selama ini datang ke sini terus kemudian sembuh gitu? Kan kalau yang terkenal di sini kan anak-anak yang mau nyalonkan diri jadi anggota TNI, terus kakinya O gitu, ada peninggi badan dan lain sebagainya gitu kan, semua tahu lah kalau soal itu gitu. Iya. Yang penyakit-penyakit parah itu apa aja? Penyakit ya, ya berarti soal penyembuhan ya artinya ya di sini ya. Kalau kita bahas soal penyembuhan, yang selama ini sering saya tangani ya lebih pada kayak kanker itu sendiri, kemudian stroke paling autoimun, dan juga penyakit-penyakit umum seperti vertigo, migrain.